Suatu hari di minggu pagi, tepatnya pukul 5, rupanya hujan turun. Suasana menjadi semakin dingin, menambah rasa kantuk yang dirasa Aji. Entahlah, rasanya Aji berat banget untuk membuka matanya. Apalagi untuk segera bangun meninggalkan tempat tidurnya. Tapi rupanya dari balik pintu depan ada orang yang mengetuk pintu. Tok tok tok. Mas Haji, Mas Haji, ini ibu, permisi. Kamu masih tidur, Mas? Ucap Bu Roro, 50 tahun, pemilik kos. Iya Bu, sebentar, ucap Aji. Ya mau nggak mau, kini Aji bangun dari tempat tidurnya dan pergi menuju pintu kosnya dan cekrek. Oh ibu, silakan masuk Bu, di luar hujan dingin, ucap Aji. Nggak usah, ibu buru-buru kok. Gini Mas, ibu minta tolong, nanti jam 9 pagi ibu ada acara di tempat Bu Lurah. Sepertinya ibu nggak bisa ngantar Juna, 17 tahun, anak ibu untuk berangkat ekstra renang. Ya karena motornya ibu pakai. Jadi kamu tolong nanti antar Juna berangkat renang ya. Ini uang 100.000 buat beli bensin atau apa ya, terserah kamu, ucap Bu Kos. Wah iya Bu, kebetulan aku lagi libur, jadi bisa ngantar Juna, ucap Aji. Oh iya Mas, sekalian nanti pulangnya tolong belikan ayam goreng ya, nggak usah pakai nasi, karena tadi ibu sudah masak nasi di Magicom banyak. Jadi nanti buat makan siang Juna sama kamu ya. Oh iya, Juna itu susah kalau disuruh makan. Tolong kamu ingetin ya Mas, ucap ibu kos. Iya Bu, beres, ibu jangan khawatir. Anggap saja semua urusan beres sama Aji, hehe, ucap Aji dengan canda sombongnya. Ya sudah, ibu mau beres-beres rumah dulu ya, ucap ibu. Iya Bu, ucap Aji. Ya hujan pun masih turun, namun sekarang ditambah sedikit kilat dan suara petir yang saling bersahutan. Ya, kini akhirnya Aji melanjutkan tidurnya. Ah, mumpung libur, aku mau lanjut tidur ah. Dingin gini, tarik selimut, ucap Aji. Namun, selimut baru ditarik menutupi wajah Aji, terdengar suara dari kamar samping kamarnya Budi. Suara tangisan di kamar Budi. Budi ternyata sedang bermimpi kalau dia sedang jalan-jalan dengan temannya di suatu kebun binatang, dan dia pisah dengan beberapa temannya, sementara dia dikelilingi oleh beberapa harimau, yang mana harimau itu kini mendekat dan semakin mendekat. Aji yang mendengar tangis ketakutan kini mencoba pergi menuju ke kos Budi dengan panik. Lalu dia membuka pintu kosnya Budi dan langsung cekrek. Bud, Bud, bangun Bud, dengan lari menuju Budi tidur. Dan tolong, tolong, teriak Budi. Lalu Aji segera merangkulnya ketika Budi bangun dari tidurnya dan duduk di tempat tidurnya. Bud, Bud, bangun Bud, kamu mimpi buruk ya, ucap Aji, yang kini mencoba menenangkan Budi, yang kepala Budi kini bersandar di pundak Aji. Sudah, nggak apa-apa, ucap Aji. Budi yang kini nafasnya tersengal-sengal mencoba tenang dalam senderan pelukan Aji. Dan kini Budi pun merangkul Aji dengan melingkarkan tangannya dengan kencang, serasa takut jika harimau itu akan menerkamnya. Kamu minum dulu ya Bud, ucap Aji, sambil Aji menyodorkan gelas yang sudah diisi air putih yang diambil dari galon dispenser samping tempat tidur Budi. Ah, makasih Ci, ucap Budi. Lalu kini Budi meminumnya. Sekarang jam berapa Ci, ucap Budi. Oh, baru jam 6 Bud, ucap. Oh iya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya,
dan like-nya. Terima kasih. Aji, oh ya sudah, aku tak ke kamar mandi dulu ya Ji, ucap Budi. Setelah melepas pelukannya, ya sudah aku balik ke kamarku ya Bud, ucap Budi. Ya, akhirnya Aji kini kembali ke kamarnya. Gagal deh untuk tidur lagi. Lebih baik aku mandi dan nyuci baju aja deh. Di rumah Bu Roro. Bu Roro 50 tahun yang seorang janda yang memiliki satu putra yaitu Juna, kini sedang menyapu lantai di ruang tamu. Jun, mandi nak, bangun, sudah siang loh, sudah jam 8 nak, nanti kamu terlambat Jun, bangun, teriak Bu Roro. Akhirnya Juna pun mau gak mau harus bangun. Ya Bu, Juna bangun, ucap Juna. Kini Bu Roro mendekati Juna menuju ke kamarnya. Anak ibu yang cakep, nanti Mas Haji yang nganter kamu berangkat renang ya. Ibu ada acara di tempat Bu Lurah, ucap Bu Roro. Tapi Bu, Juna malu, ucap Juna. Kenapa malu? Tadi Ibu sudah ngomong sama Mas Haji kok. Dan Mas Haji pun menyanggupinya, ucap Bu Roro. Ya Bu, ucap Juna. Akhirnya kini Haji menyiapkan motornya dan menghidupkan motornya sambil menuju ke rumah bu kosnya Bu Roro. Bu, saya sudah siap, ucap Haji. Sebentar Mas, Juna, itu Mas Haji sudah siap loh, ucap Bu Roro. Iya Bu, ucap Juna. Akhirnya Juna dan Haji pun pamit, lalu mereka berdua berangkat menuju kolam renang. Sesampainya kolam renang, Juna kini turun dari motornya dan pamit kepada Haji dan masuk bersama teman-temannya. Sementara Haji akan pergi untuk beli ayam goreng pesanan Bu Roro. Kini Haji mencari ayam goreng, tak perlu waktu lama. Haji menemukan kios bertuliskan jual ayam goreng dengan beberapa menu dalam satu paketnya. Dan langsung saja kini dia mengarahkan motornya dan menghentikannya di depan parkir kios ayam goreng. Lalu Haji memesan ayam goreng seperti permintaan Bu Roro kepada karyawan putra yang sedang jaga di standnya. Bertuliskan sebuah nama Rizky Saputra 20 tahun. Ya Mas, tunggu sebentar. Masnya boleh duduk di sebelah sana. Itu ada kursi kosong, ucap Rizky. Oh iya Mas, ucap Haji. Kini Haji menuju kursi kosong lalu duduk. Namun ketika duduk, sorot mata Haji hanya memandangi wajah gagah Rizky. Wajah yang tampan, sedap dipandang, tinggi, kekar, senyumnya manis. Ada kumis tipis dengan warna bibir yang merah pink bersih, sampai-sampai Haji terbawa lamunan dan membayangkan kalau dia bisa bercinta dengan Rizky di kamar mandi. Entah lamunan seperti apa yang Haji kini bayangkan. Namun seketika lamunannya pudar ketika sebuah nama dipanggil oleh Rizky. Mas Haji, pesanan ayam gorengnya, ucap Rizky. Lalu Haji membayarnya. Kini harus pergi ke tempat di mana Juna latihan. Dia sempat menunggu sebentar, lalu akhirnya kini Haji dan Juna pulang. Sesampainya di rumah Jun, ini tolong ditaruh di meja makan ya. Ini titipan Bu Roro, ucap Haji. Oh iya Mas, makasih banyak, ucap Juna. Kini Haji kembali ke kosnya dan masuk ke kosnya. Sekarang liburan malah bingung, gabut deh. Mending buka HP, nonton film biru lah, ucap Haji. Ketika Haji sedang menonton film tersebut, rupanya tangan kiri Haji kini mulai memegangi sesuatu karena ada yang bangun dari bawah sana. Tiba-tiba Juna datang ke kos Haji dan masuk. Selonong gitu aja. Rupanya Haji lupa kalau kamar kosnya tidak ditutup rapat, apalagi menguncinya. Kakak, lagi ngapain? Wah,
Seru tuh, Kak. Dek, Aci pun kaget ketika tangannya masuk ke dalam sana. Next, lanjut part berikutnya ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, tombol lonceng notifikasinya, dan like-nya ya. Terima kasih.